Di dalam video perkuliahan ini, kita akan membahas mengenai praktikum 5, yaitu dasar-dasar teori mengenai ordinary differential equation 1 ya, atau first order ordinary differential equation. Nah, di sini di praktikum 5, di modul praktikumnya sendiri, itu menyantumkan hal seperti ini ya. Jadi ada rangkaian RC, kemudian ada di persamaan 3 di sini, ini adalah formasi dari ODE 1 ya. Di sini adalah formasi dari ODE 1 yang harus kita selesaikan. Nah, hal ini tidak akan bisa diselesaikan jika Anda tidak mengetahui basic dari cara menyelesaikan persamaan ODE 1 ya. Oke. Dalam persamaan ini kita lihat ya, di sini kan ada rangkaian RC ya, dengan menggunakan KVL dihasilkanlah persamaan ini ya. Jadi IR plus 1/C integral I dt sama dengan Vm sin omega T plus Pi di sini ya. Pi yang berarti di sini fase. Oke. Nah, di sini karena ini yang kepentingan untuk menghilangkan integral di sini supaya lebih mudah kita atur dalam bentuk formasi ODE 1, maka di tiap-tiap ruas ini akan diturunkan ya, atau diderivatifkan, di mana IR di sini diderivatifkan jadinya I ya, I prime atau I yang ada tanda petiknya seperti ini. Di sini ada P ya, I ada P, sebenarnya di sini hanya penanda saja. Bisa nanti pada saat kita menghitung kita pakai I prime saja atau I petik saja, plus per RC kali I ya, sama dengan omega Vm per R cos omega T plus Pi ya, disesuai dengan persamaan 3 di sini. Nah, di sini kenapa R-nya hilang? Karena R-nya di sini digunakan untuk menghilangkan R di sini. Jadi, di posisinya ini, di persamaan 2, ini dibagi R semua ya. Jadi, setelah diturunkan, kemudian ini dibagi R semua. Ya, sehingga di sini R-nya adalah hilang. Berarti I prime R per R ya. Maka hasilnya adalah I prime seperti ini ya. Di sini. Kemudian seper C ya. Seper C integral I dt itu kan menghasilkan I saja ya. I ya, I di situ, maka berarti I per C dibagi R kan jadinya 1 per RC ya, kali I yang ada variabelnya seperti di persamaan 3 dan seterusnya, seperti itu. Nah, di formasi ini yang harus semuanya Anda selesaikan ya, yang harus Anda bisa selesaikan di formasi ini ya. Di sini secara materi kita sebut ini adalah respons rangkaian order 1 ya. Respon rangkaian order 1, jadi itu nanti bentuknya akan literally dia akan eksponensial ya, karena nanti ODE 1 itu jika kita selesaikan atau kita hitung menggunakan faktor integrasi, di mana itu sudah termasuk dalam keseluruhan menghitung ODE 1, jadi persamaan seperti ini atau yang kita sebut dengan first order differential equation ya, non homogen ya, non homogen dia non homogen. Kenapa? Karena di bagian sama dengan di sebelah ruas sebelah kanan ini adalah bukan sama dengan 0, maka kita sebut dengan homogen, non homogen gitu ya. Nah, di sini akan menghasilkan persamaan eksponensial. Jadi nanti grafiknya itu eksponensial. Jadi bukan grafik yang bagaimana-bagaimana, tapi untuk persamaan ODE 1 ini nanti akan menghasilkan grafik yang cenderung dia eksponensial. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini ya, mungkin Anda akan confused di sini ya. Ini kok bisa kayak gini, ini kok bisa kayak gini, bagaimana? Oke, nah di sini kita akan bahas itu mengenai bagaimana ini bisa terjadi ya. Karena ini adalah praktikum, jadi nanti saya akan menyelesaikan akan menyelesaikan untuk yang di sini ya. Ini saya akan selesaikan separuh saja, nanti separuhnya Anda yang menyelesaikan. Seperti itu ya. Jadi saya akan kasihkan contoh di awal ini yang bukan dari sini ya, yang dari materi ODE 1, memang ODE 1, jadi saya kasih contoh di situ menyelesaikannya bagaimana, kan seperti itu. Nah, kemudian setelah Anda tahu cara menyelesaikan bagaimana, kemudian kita akan mencoba mengkalkulasi ini, menyelesaikan ini, tapi saya hanya separuh saja, nanti separuhnya atau separuh jalannya Anda semua yang menyelesaikan sesuai dengan pemahaman Anda yang nanti kedepannya akan Anda masukkan ke laporan itu sebagai hasil analisa seperti itu. Oke ya, kita akan masuk ke ODE 1 ya. Yang pertama, ODE 1 bentuknya harus seperti ini ya. Oke. ODE 1 bentuknya harus seperti ini.
Jadi Y prime, Y petik itu kita sebut Y prime, kalau petik 2 kita sebut Y double prime ya. Y prime, kalau petik 3 itu adalah Y triple prime. Seperti itu ya. Kalau di sini petik 1 kan kita sebut Y prime. Itu kan Y prime plus PTY sama dengan FT. Ini adalah bentuk baku dari ODE 1. Nah, bentuk ini adalah suatu kewajiban ya. Kenapa? Supaya untuk lebih mudahkan kita dalam mengatur formasi seperti itu. Jadi apabila ada persamaan yang bentuknya tidak seperti ini, Anda harus ubah terlebih dahulu menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, setelah Anda ubah menjadi bentuknya seperti ini ya, seperti ini, kemudian Anda cari yang kita sebut dengan faktor integrasi. Ya, faktor integrasi itu adalah IT sama dengan eksponensial pangkat integral PT. PT itu ada yang di sini. Ya, PT dt. Oke. Mungkin Anda masih belum, atau Anda masih lost atau masih kesasar dalam umpamanya kok bisa juga gimana. Saya akan di sini saya praktekkan ya. Maksudnya ini akan saya kasih contohnya yang saya harap ini bisa lebih mudah ya. Oke, di sini ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Ini sebenarnya bagian dari mata kuliah Matematika Teknik 2 ya, mengenai ODE 1. Oke, Anda lihat di sini. Nah, ini adalah persamaan dari ODE 1. Yang pertama yang saya lingkari biru gelap ini ya dq per dt sama dengan 1 per q per 50. Oke, sekedar informasi, mungkin Anda bingung. Loh Pak, ada ini ya, ada q prime. Itu kok ada ini adalah dq per dt. Ini maksudnya apa? Apakah ini hal yang berbeda atau sama? Jadi, pada saat Anda mendapatkan di sini ada apa? Ada q prime atau dq per dt itu adalah sama ya, sama. Jadi, pada saat yang di persamaan yang tadi seperti ini, yang di sini ya. Nah, yang di sini ini pada saya sebut i prime. I prime di sini bisa saya tulis sebagai di per dt. Kenapa dt? Karena di sini ada turunannya t, ada t di sini, maka kita sebutnya ada t. di per dt itu sama saja. Jadi di per dt atau i prime. Nah, kemudian apakah bisa saya sebut di sini ada di per dy? Ya tidak bisa. Karena apa? Variabel dependennya itu t di sini ya, t. Karena ada t di sini ya. Kalau di sini k ya bisa Anda sebut di per dk. Ya kan, seperti itu. Nah, karena ini adalah T semua, ya, T, dt, maka di sini harus di per dt. Begitu pula dengan yang ini, ya. Jadi pada saat ini, ya, saya bisa menulis seperti ini, yang persamaan yang ini adalah, saya bisa tuliskan seperti ini, yaitu Q prime sama dengan 1 minus Q per 50. Ini akan sama ya, akan sama saja dengan ini. dq per dt ya sama dengan 1 minus q per 50. Ini akan sama ya. Jadi dq per dt itu kita juga bisa sebut sebagai q prime atau q ada tanda petiknya, atau ini kita bisa sebut juga sebagai seperti ini. Q prime bisa ya. Sama saja. Nah, di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya ingat, karena dq per dt ini sama dengan 1 minus q per 50, ini masih belum dalam bentuk yang baku. Yang bakunya kayak gimana? Yang bakunya kan harus seperti ini ya. Nah, seperti ini kan. Nah, seperti yang tadi yang saya di slide yang pertama tadi, ini sama bentuknya. Jadi bentuknya harus seperti ini. Kita harus standarkan bentuknya terlebih dahulu. Jadi bentuknya kan yang harus sisi sebelah kiri itu dy per dx plus AXY sama dengan BX ya. Jadi yang sebelah kiri itu harus seperti ini, yang sisi ruas sebelah kanan harus seperti ini. Oke. Ya, kita pakai acuan ini saja ya. Maksudnya ini kan yang jadi satu slide tadi itu sebenarnya sama yang slide pertama, cuman kan beda di notasinya kan. Notasinya itu tadi kan pakai PT kan, sekarang pakai AX seperti itu. Sebenarnya itu masih sama ya, sama. Oke ya di sini. Nah, ini kan masih belum satu bentuk ya. Ini belum satu bentuk di sini. Ini belum satu bentuk. Oleh karena itu kita harus membuat bentuk yang dq per dt sama dengan 1 minus q per 50 harus kita
ubah standar bentuknya menjadi dalam formasi ini. Berarti dq per dt plus q per 50 sama dengan 1. Kan seperti itu. Oke. Jadi minus q per 50 kita geser ke kiri. Ya, jadi plus kan, dq per dt plus q per 50 sama dengan 1. Oke. Nah, di sini ya, berarti dy per de kan berarti di sini dq per dt. Kemudian di sini axy itu kan q per 50 ya. Kemudian di sini bx itu kan 1 gitu ya. Nah, sekarang kita harus mencari faktor integrasinya. Nah, faktor integrasi itu maksudnya apa? Faktor integrasi itu dirumuskan IT sama dengan eksponensial pangkat ini eksponensial pangkat integral AX dx ya. AX-nya apa yang tadi di sini? AX-nya kan 1/50 ya, 1/50 toh. Maka di sini kita bisa IT ya, berarti IT itu sama dengan eksponensial pangkat 1/50 ya integral dt kan gini. Maka dia akan menghasilkan eksponensial pangkat 1/50 T. Atau di sini eksponensial pangkat T per 50. Oke, nah ini ya, ini faktor integrasi. Oke, nah ini adalah suatu kewajiban bahwa Anda harus menggunakan faktor integrasi pada saat menyelesaikan ODE 1 ya. Oke. Nah selanjutnya setelah kita tahu faktor integrasinya, nah sekarang ini sudah mulai mudah langkahnya, maka di sini eksponensial pangkat T per 50 kita kalikan ke setiap ruas dari persamaan yang ini. Nah, oke ini. Maka dq per dt kali eksponensial pangkat T per 50 plus Q out. Nah, Q out-nya ini anggap saja ini adalah Q ya, karena ini saya sudah, ini sebenarnya ada soal ceritanya. Nah, akan tetapi di sini saya akan hilangkan saja untuk mempermudah pemahaman Anda. Oke, ini saya akan hilangkan. Q out-nya anggap saja Q ya. Di sini. Oke. Udah ya, gini. Kita anggap Q out-nya itu Q. Nah, di sini kita kalikan setiap ruasnya ini dengan eksponensial pangkat T per 50 di setiap ruasnya. Sehingga di sini di masing-masing ruasnya ini dikalikan dengan eksponensial pangkat T per 50. Anda bisa lihat di sini. Oke, nah sekarang kita harus mulai menyelesaikan ini gitu ya. Maka di sini dq per dt kali eksponensial pangkat T per 50 plus q per 50 kali eksponensial pangkat T per 50 kita faktorkan kan. Jadi kita faktorkan menjadi seperti ini ya. Kita keluarkan eksponensial pangkat T per 50 dikalikan dq per dt plus q per 50. Kita kalikan ke sini. Ini kan sebenarnya kita faktorkan kan gitu. Nah, kemudian 1 kali eksponensial pangkat T per 50 akan tetap menghasilkan eksponensial pangkat T per 50 kan dikalikan 1 seperti itu. Nah, di sini ya, di sini akan berlaku chain rule atau aturan berantai dari diferensial. Oke. Nah, aturan berantai dari diferensial ini pasti ya apabila seperti ini bentuknya ya, kalau untuk ODE 1 itu pasti dia chain rule. Ya, selama di sini masih memenuhi aturan chain rule seperti itu. Untuk memastikan Anda bisa membuka dengan aturan berantai dari derivatif ya, aturan berantai dari derivatif ya. Itu Anda bisa ini ya. Oh maaf, aturan berantai dari diferensial itu aturannya kayak gini. Ini sudah ada ya. Sudah saya terangkan di sini. Kenapa bisa disebut aturan berantai jika formasinya itu seperti ini? Ya. Oke. Jadi hasil kali aturan berantai. Jadi formasinya harus seperti ini, maka bisa dikatakan dia itu chain rule gitu ya. Nah, atau memenuhi aturan berantai. Jika aturan berantai terpenuhi, maka ini ya untuk ruas yang kiri ini kita bisa sederhanakan menjadi d per dt kali q kali eksponensial pangkat t per 50 seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini integral d per dt ya. Nah, ini kan sudah selesai nih, hasilnya kayak gini nih. Nah, kemudian di sini karena di ruas kiri ini kan masih dalam bentuk derivatif ya, atau d per dt ya. Oke.
Maka di sini kita harus menghilangkan d per dt ini dengan cara mengintegralkan di kedua sisinya. Ya, kita integralkan di kedua sisinya. Jadi di ruas kiri dan kanan kita integralkan semua. Jadi pada saat d per dt kali q kali eksponensial pangkat t per 50 ini kita integralkan, dia akan hilang d per dt-nya sehingga menjadi seperti ini saja. Oke. Kemudian integral eksponensial pangkat t per 50 dt kita integralkan, itu kan sifatnya akan menjadi seperti ini. Mungkin jika beberapa Anda masih belum paham mengenai integral eksponensial, jika ada seperti ini, kan seperti ini ya, per 50 dt, maka hasil integralnya kan 1 per 1/50 ya, kali eksponensial pangkat t per 50 plus c. Kan gini. Jadi nanti misalkan ada gini ya, integral eksponensial pangkat a, maka dia hasilnya adalah 1/a kali eksponensial pangkat a. Nah, gini ya. Ini adalah hasil integral untuk eksponensial seperti ini sifatnya. Ini kan saya hapus, saya kurang tahu kenapa ini laptop saya agak lemot untuk menuliskan hal ini ya. Agak putus-putus seperti itu. Jadi ini akan saya hapus dulu untuk mencegah mengurangi beban ininya, grafisnya. Oke, ini saya rasa ini sudah paham ya. Jadi ini hasil integral dari ini, yang integral d per dt kali q kali eksponensial pangkat t per 50, dan yang kedua ini adalah hasil dari integral yang untuk ruas kanan. Nah, maka di sini kita sudah bisa untuk tahu hasilnya. Sebenarnya pada saat ini sampai tahap ini sudah betul, ini sudah selesai. Tapi ini masih, kalau kita sebut itu, kalau orang matematik itu ini masih kurang cantik persamaannya. Ya, kurang cantik itu masih belum bentuk QT ya. Jadi kita akan ubah ini menjadi dalam bentuk QT. Jadi Q sama dengan, kita ubah menjadi Q sama dengan, ini masih sama, ini akan sama. Jadi kita harus ubah menjadi bentuk yang kedua ini supaya lebih enak. Kita lihat yang pertama adalah kan Q kali eksponensial pangkat t per 50 ini kita ubah, kita geser eksponensial pangkat t per 50 ke ruas kanan kan. Berarti kan jadinya dia jadi 50 kali eksponensial pangkat t per 50 plus c dibagi eksponensial pangkat t per 50. Kan seperti itu. Nah, ini bisa coret ya. Ini kan kita bisa coret ya. Kita bisa coret di masing-masing ini. Nah, ini kan bisa tidak coret ya. Berarti kan posisinya ini kalau kita jabarkan seperti ini ya. Mungkin Anda yang nggak paham, maksudnya kita coret itu bagaimana? Kita kan sama aja nih, 50 eksponensial pangkat t per 50 dibagi eksponensial t per 50 plus c per eksponensial t per 50. Kan seperti ini. Nah, ini kan kita coret bisa, ya yang ini. Kan jadinya 50 plus c per eksponensial pangkat t per 50. C per eksponensial pangkat t per 50 itu kan eksponensial kita bisa ubah ke atas, dengan konsekuensinya pangkatnya harus kita minuskan seperti ini. Nah, sehingga hasilnya adalah QT sama dengan 50 plus C kali eksponensial pangkat minus T per 50. Maka solusinya adalah ini ya. Ini jika kita gambarkan ya dalam bentuk dalam bentuk grafik, dia akan dia bentuknya itu gambarnya akan eksponensial ya, eksponensial. ODE 1, ODE 2 itu eksponensial semua, tapi ODE 2 itu dia bisa berosilasi, ada fitur osilasinya di situ ya. Tapi kalau ODE 1 dia akan eksponensial naik atau turun, hanya seperti itu. Oke. Nah, sekarang di sini kemudian C-nya bagaimana ini ya? C ini adalah nilai awal. Jadi seperti ini. Ini karena belum IVB atau ini belum kita setting nilai awalnya. Misalkan di sini ini nilai C persamaan yang harus diselesaikan. Misalkan pada saat T sama dengan 0 ya. T sama dengan 0 itu berapa? Ya, T sama dengan 0 itu berapa? Nah, jika ada permasalahan seperti ini ya, Anda harus menyelesaikan persamaan ini pada saat T sama dengan 0, maka di sini T-nya ganti nilai 0 ya. Maka kita akan mencari tahu nilai C-nya. Misalnya kita lanjutkan ya. Misalkan kita ada permasalahan T sama dengan 0 di sini, maka Q0 di sini
Maka 50 plus C kali eksponensial minus T per 50. Di mana di sini T kan pasti kita ganti dengan 0. Ya. Berarti 0, eksponensial pangkat 0 kan 1 ya. Berarti berapa nih? Maka nilai C-nya, ini kan C ya, ini C. Ya, maka di sini 50 plus C kali 1. Ya kan gitu. Maka di sini C berapa? C adalah, ya, C sama dengan, berarti berapa? Ya, ini kita geser kan, ini hasilnya berapa sih? Minus 50. Nah, ini misalkan di sini Anda disuruh mencari pada solusi pada saat T sama dengan 0, maka di sini nilainya C ini Anda ganti 50. Berarti jika di sini untuk mencari solusi T sama dengan 0, maka solusi lengkapnya adalah QT ya sama dengan 50 plus minus 50 ya, minus 50. Ini saya kasih kurung minus 50 eksponensial pangkat minus T per 50. Nah, ini adalah solusi lengkapnya. Mohon maaf ini pennya nggak tahu agak sendet-sendet karena beban dari laptop saya kan ini mungkin terlalu besar atau bagaimana, saya kurang tahu. Saya harapkan ini Anda bisa lihat dan paham ya. Jadi soalnya di sini ya, apabila saya ulangi lagi pada saat kita bekerja pada saat ditanya bagaimana solusi untuk dq per dt sama dengan 1 minus q per 50 pada saat t sama dengan 0, maka langkah yang harus Anda lakukan tetap sama, mencari solusi QT-nya seperti ini yang saya ambil kotak di sini. Kemudian masukkan nilai t sama dengan 0 karena diminta solusinya ada t sama dengan 0 seperti itu. Oke. Nah, itu yang harus Anda lakukan ya. Anda lakukan untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Sebenarnya untuk yang di praktikum itu sudah selesai persamaannya. Kan Anda diminta hanya membuktikan dengan menggunakan MATLAB apakah betul seperti itu kan, seperti itu ya kasusnya. Nah, tapi di sini Anda harus wajib tahu mengenai cara menghitungnya. Ya, cara menghitung kok bisa didapatkan model yang seperti itu bagaimana? Seperti itu ya. Oke. Ini saya close yang di sini. Oke. Nah, ini kan sebenarnya modelnya udah jadi nih. Di persamaan 9 itu adalah model lengkap. Jadi nanti yang persamaan 9 ini yang Anda masukkan ke MATLAB dan seperti itu. Ya, ke MATLAB kemudian Anda masukkan nilai R dan C-nya, kemudian V-nya adalah sebesar 12 volt, ya, frekuensi omeganya sebesar berapa, Anda hitung, masukkan gitu kan, kemudian tampilkan ke grafik kita apakah sama kan. Tapi pada saat analisa Anda kan tidak bisa langsung di sini kan nggak ada langkah-langkahnya nih, kok bisa ujuk-ujuk kayak gini gitu ya. Jadi Anda harus bisa menganalisa dan menghitung ya, menghitungnya kok bisa sampai menjadi persamaan seperti ini, seperti itu ya. Oke. Saya harapkan di sini untuk menyelesaikan ini Anda bisa buka referensi yang lain ya. Karena ini adalah matematik, saya rasa ini banyak sekali referensinya ya di mana di sumber-sumber di internet tuh banyak gitu ya. Oke ya. Kita balik lagi ke sini ya. Ya, kita balik lagi ke sini. Nah, di yang contoh saya yang tadi yang saya terangkan dari awal di situ, ya, ini kan sama ya bentuknya yang seperti yang tadi ini kayak gini nih ya. Nah, ini kan sama ya y prime ya. Y prime itu kita dalam ini kan ini y prime ya. Ini bisa kita tulis seperti ini ya, dy per dt ya. Plus PT Y sama dengan FT kan gini. Nah, kenapa DT ya? Karena ini ada PT ya, variabel dependennya itu kan T ya, berarti kita tulis DT seperti itu ya. Maka faktor integrasinya ada eksponensial integral PT kali DT. Nah, tadi pada saat di kasus yang saya terangkan yang awal tadi, kita tidak melibatkan yang namanya adalah solusi komplement gitu ya. Nah, pada dasarnya untuk ODS 1 itu ada solusi komplement, tapi sometimes kadang nggak dipakai, kadang dipakai gitu ya untuk solusi komplement. Nah, tapi kalau untuk yang engineering, untuk yang tadi, untuk kasus yang sebenarnya ada kasusnya atau kasusnya di matematika teknik yang saya terangkan tadi itu cukup tidak melibatkan variabel komplement itu bisa gitu ya. Nah, tetapi di sini ada secara detail ya, secara detail ODS 1 non homogen itu dia melibatkan variabel komplement di sini. Nah, variabel komplement, bukan variabel komplement, tapi solusi komplement ya. Solusi komplement di sini itu maksudnya adalah ini. Pada saat Anda mencari tadi faktor integrasi ya, faktor integrasi itu kan
pada saat IT sama dengan eksponensial pangkat integral PTY ya, PT DT atau yang tadi kita cari faktor integrasinya itu kan hasilnya dia positif ya di situ ya. Jadi seperti yang tadi contoh yang ada di yang tadi itu saya buka lagi ya. Di sini tuh tadi apa ya yang oke, PowerPoint-nya. Wah, mungkin saya open dulu ya. File open reason. Oke, ini. Nah, contoh kasusnya itu sebenarnya seperti ini ya, seperti ini contoh kasusnya itu. Tapi kalau ini saya terangkan juga terlalu lama ya, karena ini bukan matematika teknik, jadi saya terangkan cara ngitungnya saja. Nah, faktor integrasi kan di sini ya, IT sama dengan eksponensial pangkat T per 50. Ini adalah faktor integrasi. Nah, faktor integrasi ini pada ODE 1 non homogen itu bisa berlaku juga sebagai solusi komplement ya, tapi dengan syarat pangkatnya harus negatif ya, atau berlawanan dari yang faktor integrasi tadi gitu ya. Anda bisa lihat di sini ini kan apa? Ada ya yang bawah ini ya, YT bentar. YT sama dengan eksponensial minus integral PT DT. Nah, ini adalah sebenarnya adalah faktor integrasi. Tapi pangkatnya kita negatifkan, kita tahu kita lawankan, itu disebut sebagai solusi komplement di ODE 1 non homogen. Seperti itu ya. Solusi 1 non homogen ini ada solusi komplement seperti itu. Nah, oke ya, di sini saya harapkan jelas. Oke, sekarang kita akan apa? Cara ngitungnya masih sama seperti yang tadi ya. Kita masih cara yang seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan ini ya. Let's say kita akan tulis ya. Kita akan selesaikan bersama-sama di sini. Nah, ini saya ini dulu. Ya, ini saya akan buka Miro saya saja. Pakai Miro saja lebih apa? Lebih itu ya, lebih lebar itunya. Apa? Screen-nya lebih lebar. Tunggu sebentar. Oh, ternyata ya harus ini dulu ya. Sudahlah, ini pakai board biasa saja. Semoga masih bisa. Open board aja deh. Kelamaan nanti harus login juga gitu ya. Oke, masuk ya di sini. Oke, kita akan selesaikan untuk persamaan yang tadi. Kita berangkat dari ini ya, dari persamaan yang ini. Nah, kita berangkat dari persamaan yang ini nih, ya. Yang ini ya. I prime P ya. IP prime ya, IP prime di sini ada plus 1 per RCI sama dengan omega VM per R cos omega T plus Pi. Ya, kita berangkat dari persamaan 3 di sini ya. Kita berangkat dari persamaan 3 di sini. Kita akan selesaikan, saya akan selesaikan separuh, separuhnya nanti Anda yang akan selesaikan. Seperti itu ya. Oke ya, kita akan masuk ke persamaan di sini ya. Masuk ke I prime P. Oke, kita lupakan saja P-nya ya. Kita tulis I prime saja. I prime saja untuk menyederhanakan konteks ya. Plus seper RC I ya. Kemudian omega VM per R cos omega T plus Pi. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa tulis ya, kita bisa tulis langsung seperti ini. Ini sudah dalam bentuk persamaan yang sudah standar dari ODE 1 ya, berarti seper RC ini kan PT-nya ya. Berarti di sini kita tulis langsung IT ya sama dengan integral eksponensial pangkat integral seper RC dt kan gitu. Nah,
Integral per RC dt, per RC itu kan kita anggap sebagai konstanta ya, berarti di sini eksponensial, langsung saja, berarti apa? Berarti seper RC T, kan gitu. Nah, kemudian kita bisa tuliskan juga, biar lebih enak, T per RC. Nah, ini adalah hasil dari faktor integrasinya, gitu ya. Nah, di sini, bahwa faktor integrasi di sini kita juga bisa sebagai solusi komplement, kan gitu. Jadi di sini solusi komplement atau IC ya kita bisa tuliskan eksponensial pangkat minus T per RC. Nah, kenapa kan harus kebalikan dari faktor integrasinya? Kita bisa cek ya di sini. Nah, ini ya. IC adalah eksponensial minus T RC. Nah, di sini ada K, ya ada K. K ini adalah konstanta ya, konstanta. Jadi ini ada semacam konstanta di sini ya. Konstanta ini nanti bisa di angka bulat atau terserah Anda, itu nanti akan hubungannya sama IVP-nya atau initial value problem atau nilai awalnya ya. Berarti secara lengkap kita akan tulis seperti ini ya. C di situ harusnya itu saya tulis C, tapi di modul ini saya tulis K, ya harusnya itu C, karena itu hasil integral gitu ya, itu kan C. Nah itu saya tulis K, kenapa? Supaya untuk membedakan bahwa biar Anda nggak bingung gitu kan, ada C-nya nanti akan banyak seperti itu ya. Maka di sini ada C atau C kali eksponensial minus T RC, kan gini. Nah di situ di modul saya tulis K kan, oke saya tulis K. Jadi C ini adalah K, di solusi komplemennya saya tulis seperti ini. Oke, di sini RC. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita dapat faktor integrasinya, kita kan akan mengalihkan di masing-masing ruas ini adalah eksponensial dengan faktor integrasinya kan. Jadi I prime plus 1 per RC kali I sama dengan omega Vm per R cos omega T plus Pi. Ini akan kita masing-masing ruas ini kita akan kalikan dengan hasil faktor integrasinya ya, berarti I prime kali eksponensial pangkat T per RC plus per RC kali eksponensial pangkat T per RC ya. Ini ada I-nya, I kali eksponensial pangkat per RC T omega Vm per R cos omega T plus Pi. Oke, ini panjang. Mungkin omega Vm per R Anda bisa ubah dulu atau Anda bisa anggap dulu sebagai misal P atau Q atau terserah Anda gitu kan, supaya untuk mencegah complicated-nya ini. Nah, di sini ya. Selanjutnya, ini kita faktorkan, ya kita faktoral jadinya kan seperti ini, eksponensial pangkat T per RC, ya, eksponensial pangkat T per RC, kali I prime plus seper RC I. Nah, seperti ini, sama dengan eksponensial seper RC T, ya, kali omega Vm per R cos omega T plus Pi. Nah, seperti ini. Ini kan chain rule nih pasti ya. Ini kan chain rule, berarti karena chain rule ya, berarti kita bisa tulis, oke ini saya akan tulis sebagai DI dt ya. Berarti ini kita tulis sebagai D per dt ya, eksponensial T per RC. Nah, seperti ini ya. T per RC sama dengan eksponensial seper RC T omega Vm R cos omega T plus Pi. Nah, di sini sekarang setelah kita dapat di sini kan untuk menghilangkan D per dt-nya ini kita harus integralkan di masing-masing ruas seperti ini kan. Oke. Nah, ini mulai dari sini Anda harus selesaikan sendiri. Ya, Anda bisa selesaikan sendiri.
mulai dari sini. Nah, ini jika D per dt kali eksponensial pangkat T per RC, kalau kita integralkan hasilnya apa? Ini kan, T per RC. Sama dengan, nah di sini kan ada integral. Ingat, di sini Anda harus menyelesaikan dengan integral parsial. Karena di sini ada dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi eksponensial dan fungsi kosinus. Ya. Kosinus diintegralkan hasilnya apa? Sin kan? Nah, kosinus diintegralkan hasilnya sin. Anda lihat di sini. Oke, di sini ada sinus. Oke. Nah, ya, tantangannya adalah Anda harus mencari ini lengkapnya seperti apa. Nah, ini Anda harus cari sendiri, Anda hitung sendiri karena ini adalah praktikum, Anda selesaikan sendiri. Setidaknya saya sudah membantu Anda sampai setengah jalannya. Oke, Anda bisa selesaikan sendiri, Anda bisa kerjakan, ya kan? Kemudian setelah Anda selesai nanti, nah di sini kan ada solusi ini kan hasilnya kayak gini nih, ya. Di persamaan 6, ini kan solusi komplemennya ya, atau IC, ini adalah solusi komplemennya ini. Kemudian solusi khususnya adalah ini. Ya, solusi khusus itu adalah nanti yang akan Anda hitung ketemu di sini, itu solusi khusus, ya. Itu yang ini. Ya. Kemudian solusi komplement itu yang saya terangkan tadi, yaitu yang ini. IC sama dengan eksponensial pangkat minus T per RC. Nah, di situ. Nah, kemudian ada initial value problem ya. Ingat ada IVP tadi yang ingat pada saat yang pertama dari saya terangkan T sama dengan 0, Anda ubah, Anda masukkan T-nya sama dengan 0, maka di situ akan mendapatkan nilai C. Yang kemudian nanti juga Anda masukkan nilai C tersebut ke persamaan tersebut. Seperti itu ya. Oke. Nah, saya harapkan ini cukup jelas dan Anda bisa mengerjakan ini dengan baik. Oke. Saya rasa untuk penjelasan ya mengenai rangkaian RC untuk respon order rangkaian order 1 ini sudah cukup. Oke. Terima kasih, selamat mengerjakan dan kita ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya.